Halo Rek, kami dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi berjudul permasalahan pendidikan. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama adalah permasalahan teoritis. Permasalahan teoritis antara lain akibat perbedaan ilmu-ilmu pendukung yang digunakan dan juga akibat perbedaan konsep dalam ilmu-ilmu pendukung tersebut. Sebagian pemikir pendidikan hanya memasukkan filsafat, psikologi, dan sosiologi dalam menyusun konsep dan merancang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pemikir lain menggunakan juga acuan yang lain, misalnya politik, ekonomi, iptek, dan sebagainya. Dalam menggunakan ilmu-ilmu di luar pendidikan itu sendiri, terdapat banyak pola yang dipakai berdasarkan berbagai sudut pandang yang ada dalam ilmu-ilmu tersebut. Di negara tertentu sudah memasukkan unsur perkembangan iptek, isu demokrasi, HAM, keragaman budaya, politik, dan sebagainya dalam berpikir tentang pendidikan, tetapi di negara tertentu termasuk Indonesia, relatif baru saja berpikir pendidikan dengan memperhatikan hal tersebut. Permasalahan-permasalahan teoretik tersebut di atas dan masih ada permasalahan teoretik yang lain akan menjadi ganjaran bagi pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan karena pengaruhnya yang berupa seringnya terjadi perubahan kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu permasalahan praktis pendidikan. Masalah praktis pendidikan, di samping akibat pegangan teoretik yang tidak jelas, masalah praktis pendidikan ini timbul akibat kondisi dan tuntutan dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan terbagi menjadi 6, yaitu 1. Perkembangan iptek yang semakin cepat. Terdapat korelasi antara perkembangan pendidikan dengan perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari sistemik dan terorganisir dengan baik mengenai alam semesta. Yang kedua yaitu pengaruh pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk akan menimbulkan masalah dalam pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan penyediaan layanan pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan beserta komponen juga bertambah. Hal ini menjadi berkembangnya masalah pendidikan. Yang ketiga yaitu peningkatan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi dalam kehidupan semakin meningkat. Misalnya aspirasi terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, hidup sehat, lingkungan, pekerjaan, teknologi, dan seni. Kesemuaan ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan memberikan harapan bagi peningkatan taraf hidup dan menaikkan status sosial di masyarakat. Yang keempat yaitu problem dana. Kekurangan dana merupakan problem klasik yang dialami semua negara berkembang dalam melaksanakan pendidikan. Keadaan semakin parah apabila mengambil kebijakan tidak atau kurang menempatkan porsi pendidikan bukan sebagai prioritas. Yang kelima yaitu belum adanya sistem manajemen yang mantap. Kemajuan zaman menuntut adanya manajemen yang handal karena kenyataan membuktikan bahwa faktor manajemen dapat merupakan faktor yang menyebab kurang optimalnya keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Meskipun sumber daya cukup memadai atau tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kegiatan berjalan dengan baik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu munculnya konsep-konsep baru pendidikan yang tidak boleh kedap lingkungan dan tidak boleh kedap perkembangan. Di mana konsep-konsep baru yang terjadi di lingkungan, banyak konsep yang dulunya belum mendapatkan perhatian sekarang mau tidak mau harus dipakai acuan dalam berpikir dan berbuat dalam pendidikan. Berikut ini adalah contoh-contoh masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Rendahnya kualitas guru, keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU nomor 20 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat.
Solusi untuk mengatasi masalah-masalah di atas, salah satunya yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan, rendahnya kualitas guru. Misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. 1. Bahan belajar mengajar yang masih minim. Bahan belajar yang digunakan oleh para pengajar di Indonesia masih dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan nasional. 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat pembangunan belum merata ke seluruh daerah-daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah-sekolah khususnya di daerah terpencil. 1. Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan hingga daerah-daerah yang terpencil. Hal ini agar pendidikan di kota dan di desa bisa sama rata. 2. Memberikan sosialisasi untuk para guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil tentang inovasi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan murid agar penyampaian materi lebih mudah dipahami. Contoh permasalahan berikutnya adalah sulitnya metode mengajar di daerah 3T. Kesulitan mencari metode mengajar di daerah 3T karena hanya menerapkan metode pengajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab, yaitu dengan cara mengembangkan teknik mengajar sesuai dengan materi studi yang akan diajarkan. Metode pembelajaran di daerah 3T susah menggunakan kompetensi yang mengacu pada kurikulum 13 atau bisa dibilang K13, yaitu pembelajaran dengan menggunakan pada aspek afektif dan kompetensi yang berimbang, sehingga dalam kegiatannya lebih banyak praktek, akan tetapi karena kurangnya peralatan bahkan tidak adanya ruangan laboratorium dan peralatan serta perlengkapan seadanya, maka guru 3T cukup kesulitan. Oleh sebab itu, guru diharapkan melakukan suatu upaya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dan bisa lebih lagi bekerja sama dengan pemerintah. Cara penyelesaiannya adalah guru diharapkan lebih menekankan pada aspek afektif dan kompetensi yang berimbang, sehingga dalam kegiatannya lebih banyak praktek dan diharapkan pemerintah mampu mendukung faktor sarana dan prasarana yang memadai. Maka dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah akan meningkat minimal setara dengan pendidikan di perkotaan. Selain itu, harus adanya tingkat keprofesional guru yang kreatif dengan mengajar beberapa metode baru, sehingga mampu membuat peserta didik dapat dilaksanakan dengan baik, kualitas proses pembelajaran tercipta beridentifikasi kepada standar kelulusan diperoleh maksimal.